Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaqul Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat edaran OJK RI nomor 8 SE OJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Kegiatan ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024 pada mata kuliah manajemen risiko dengan Bapak dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Surat edaran nomor 8 SE OJK 05/2021 diterbitkan untuk memberikan pedoman tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Surat edaran ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Surat edaran ini berlaku untuk semua perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang beroperasi di Indonesia. Kemudian sekarang definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan penanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat mengakibatkan menguntungkan atau merugikan risiko dan pengendalian risiko. Kemudian inilah surat edaran OJK RI nomor 8 SE OJK 05/2021, di mana rangkumannya mengenai topik penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Baik, kita mulai dengan ketentuan umum. Yang pertama, perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan. Kemudian yang keempat, risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau kontribusi, penggunaan hasil asuransi, dan atau penanganan hukum. Kemudian penerapan manajemen risiko. Yang pertama, penerapan manajemen risiko pada perusahaan wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penerapan manajemen risiko harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko secara tertulis. Penerapan manajemen risiko mengacu kepada standar pedoman penerapan manajemen risiko. Kemudian yang keempat, strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang disusun secara tertulis sebagaimana dituangkan dalam bentuk pedoman internal manajemen risiko perusahaan. Kemudian yang kelima, standar pedoman penerapan manajemen risiko merupakan acuan minimum bagi perusahaan dalam penerapan manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat. Kemudian kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko terhadap organisasi dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Bank-bank di Indonesia memiliki kebijakan manajemen risiko yang ketat dan terstruktur untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Kemudian prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko adalah
atau manajemen risiko menciptakan nilai. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, struktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang sepuluh, manajemen risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan. Dan yang sebelas, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Sekarang penilaian profil risiko. Profil risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan melakukan penilaian terhadap risiko pada seluruh kegiatan usaha perusahaan, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lainnya, yang mencakup 9 risiko, yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu metode untuk mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan menyusun strategi untuk mengurangi atau menghentikan kerugian tersebut. Ini adalah teknik untuk mengidentifikasi potensi risiko dan operasional perusahaan, aspek teknis dan teknisnya. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Potensi risiko dalam operasional perusahaan, aspek teknis dan non-teknisnya. Pengelolaan risiko adalah proses yang kompleks dan terstruktur, yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi, proyek, atau aktivitas. Kemudian audit internal dan eksternal. Audit internal dan eksternal risiko adalah dua jenis audit yang berbeda. Audit internal dilakukan oleh auditor internal perusahaan untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, sementara audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal independen untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan eksternal tentang laporan keuangan perusahaan. Sini ada penjelasannya. Audit internal yang pertama untuk menilai dan meningkatkan aktivitas tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol atas proses kritis. Yang kedua, memberikan informasi dan jaminan kepada dewan dan manajemen terkait dengan tugas mereka. Sedangkan untuk audit eksternal, yaitu untuk memvalidasi atau memberikan jaminan yang wajar keakuratan material laporan keuangan dan organisasi kepada pemangku kepentingan. Kemudian pelaporan risiko. Untuk pelaporan risiko asuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 SE OJK 05/2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Surat edaran ini menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, termasuk pelaporan risiko. Pelaporan asuransi syariah harus dilakukan secara periodik dan teratur. Laporan risiko ini meliputi risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, risiko yang dihadapi oleh pemegang polis, dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Reasuransi syariah, pelaporan risiko ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen risiko perusahaan asuransi syariah dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pemegang. Kemudian ke kesimpulan, dimana kita akan lihat poin-poin penting yang ada pada surat edaran OJK RI nomor 8 SEOJK 05/2021. Yang pertama, kegiatan usaha dan pemodalan, di mana surat edaran ini berisi pedoman dan aturan terkait kegiatan usaha perusahaan pembiayaan atau leasing yang beroperasi di Indonesia. Kemudian tata kelola perusahaan. Surat edaran ini memberikan pedoman tentang tata kelola perusahaan pembiayaan, termasuk pengaturan struktur organisasi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pengendalian risiko. Surat edaran ini mengatur pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, termasuk pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Dan yang selanjutnya adalah pelaporan keuangan. Surat edaran ini mengatur persyaratan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kemudian pelindungan konsumen. Surat edaran ini memberikan pedoman tentang perlindungan konsumen dalam transaksi dengan perusahaan pembiayaan, termasuk pengaturan
terkait informasi yang harus disampaikan kepada konsumen dan penyelesaian sengketa. Kemudian persyaratan modal minimum. Surat ini mengatur persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Kita lanjut kemudian ke roadmap. Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah resmi meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia RP3SI 2023-2027 dengan mengambil tema Bank Syariah yang unggul untuk masyarakat yang sejahtera pada tanggal 27 November 2023. Sebagai pengkinian dari roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia RP2SI 2020-2025, RP3SI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, Asosiasi Industri Perbankan Syariah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan perbankan syariah dalam 5 tahun ke depan. Roadmap ini merupakan bukti komitmen OJK untuk mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan keuangan atau Undang-Undang PPSK. Mungkin sekian pembahasan tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi, dan juga perusahaan asuransi syariah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.